Strawberry Generation, generasi yang mudah rapuh, yang mudah hancur dengan sentuhan sedikit. Ada hal yang sampai sekarang jadi challenge buat diri kamu sendiri nggak sih? Kayaknya gue harus jadi ini deh. Maksudnya kayak dalam, kalau sekarang kan let's say masih di kampus nih, pokoknya gue harus dapat IP sekian. Kayak sekarang kalau misalnya gue kenapa selalu Google ya kan. Ya padahal ya belum tentu. Kalau misalnya kita mau tahu kita kenapa, ya kita ke tanya yang aja profesional. Profesional ya. Kalau misalnya di milenial gimana Kak? Self diagnose kayaknya di semua generasi deh. Bahkan kayaknya di boomers juga gak sih? Hai Peers, welcome back di program Peer Talk bersama aku Abigail sebagai host dan aku Ayu sebagai co-host. Hari ini kita akan bahas apa sih Kak? Kita mau bahas Strawberry Generation. Tahu nggak tentang apa? Belum tahu tuh tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh komen. Abigail tahu nggak? Aku Strawberry Generation apa? sekilas sih dengernya, tapi nggak begitu tahu banget tuh apa. Strawberry sih kalau yang aku tahu kan buah yang cantik ya. Buah yang dari awalnya udah kelihatannya bagus. Apalagi strawberry Jepang yang mahal itu tuh. Yang harganya 5 jutaan tuh ada ya. Itu serius 5 itu juta serius harganya? katanya. Yang putih itu kan? Yang putih. Ya, pokoknya jutaan-jutaan gitu tuh. Bagus katanya. Jadi kayak looks-nya bagus. Tapi kalau ada buah yang strawberry satu yang agak busuk, dia akan menghancurkan strawberry lainnya. Berarti kan rapuh ya. Gitu. Itu paling yang aku tahu ya, Strawberry Generation, generasi yang mudah rapuh, yang mudah hancur dengan sentuhan sedikit dari human error sekitar mungkin ya. Itu sih. Tapi tahu sendiri gak sih, Abby, untuk Strawberry Generation ini? Oh, apa yang aku tahu soal so far sih aku tahu biasanya di Gen Z sih, tapi nggak spesifik ke Gen Z juga ya, milenial juga gitu katanya dari 90 ke 2000-an. Wow, gitu katanya. Aku sih 2001 ya, jadi termasuk kali ya gitu bisa dibilang Strawberry Generation, tapi kan tadi dibilang rapuh kan. Iya, betul. Dibilang rapuh juga gak rapuh-rapuh banget, tapi juga gak sekeras kayak generasi kamu mungkin ya. Iya, kayaknya aku udah lebih ke militer ya. Iya. Mungkin sama generasi kalian yang udah jadi parent kali ya. Sebagian ya, yang punya anaknya Gen Z. Mungkin mereka kayak gue dulu diginin banget nih sama orang tua gue yang boomers ya kan. Mereka kan sekeras militer itu ya. Betul. Jadi mereka pas ke anak-anaknya kayaknya gue gak mau ngelakuin hal yang sama deh ke anak gue. Jadi mereka dimanja banget gitu. Iya. Jadi mereka memfasilitasi anaknya supaya lebih ke ya udah kalau mau apa ada. Ya benar banget. Mau sekolah diantar driver gitu kan. Bener banget. Tapi kalau kayak gitu kan jadi satu hal yang tidak bisa mendidik anak dengan ya mungkin di luar sana parents di luar sana punya parenting sendiri kan. Beda-beda. Cuma kalau dari yang tadi kamu bilang itu jadi kayak memanjakan kita, jadi apa-apa udah ada ini ada itu ya gak sih? Ya benar-benar. Tapi ada jiwa kompetitifnya gak sih di area Strawberry Generation, area apa ya, dari lingkungan kalian? Berarti makin banyak di generasi aku karena kita jadi benar-benar bisa mengekspresikan diri dengan secara bebas gitu loh. Kita mau apa, kita mau ambil apa gitu. Terus jadinya kompetitifnya apalagi kalau misalnya kita cari kerja benar-benar kelihatan banget sih. Gitu, kayak tinggi banget. Kayak pasti ada aja yang lebih daripada kamu. Persaingannya sangat ketat ya ketat banget sih. Ya benar-benar. Tapi berarti punya ini dong, self confidence yang bagus dong, karena kan sebenarnya rasa percaya dirinya si Strawberry Generation ini ya
which is di sini ada kamu kan. Kamu berarti percaya diri sama apa yang kamu tahu dan apa yang kamu rasakan. Itu berarti bagus dong sebenarnya kalau untuk di lokasi pekerjaan gitu kan. Tapi pernah ngerasain sendiri gak sih bahwa di rumah, oh iya nih aku tuh disiapin A, B, C, D, F, G, gak perlu susah-susah untuk menggapai sesuatu hal gitu. Ada pengalaman sendiri gak sih? Kalau misalnya untuk menggapai suatu hal dalam hal yang besar misalnya karir, itu ada sih karena kan yang pertama ya, gitu. Jadi tuntutannya juga secara gak langsung ada pasti. Harus bisa lebih lah daripada orang tua aku pastikan gitu. Cuman kalau misalnya secara keseharian di rumah ya kayak ya ada mbak mau apa kayak mbak masakin gitu. Jadi lebih duduk-duduk manis ya. Yes, kayak dulu pas SD masih ada supir kayak aku diantar jemput supirku kayak gitu. Wajar. Udah mulai makin gede kayak dibiarin pas SMA udah mulai dikasih tanggung jawab kayak naik Gojek. Pada zaman kan udah ada Gojek ya. Jadi pulang naik Gojek. Jadi bisa ngatur uangku juga, belajar tanggung jawab sedikit gitu. Pernah gak sih nih, jadi ada pertanyaan di otak aku. Pernah gak ngerasain diomelin terus dikasih punishment ataupun dikasih hukuman kecil pakai sapu lidi? Ayo, di sini pasti kalau yang generasi millennials ada yang ngerasain gak sih? Kalau diomelin disuruh masuk ke kamar, kunci kamar ngambek, kunci kamar terus diem. Aku gak sapu lidi dulu. Apa tuh? Aku sabuk pakai gesper. Itu zaman aku juga ada yang kena sih. Aku masih itu. Dulu ya mamaku segalak itu. Wow. Mamaku segalak itu kan. Tapi jadi, kita akan membuktikan itu di masa-masa depan lah ya, menjadi sukses. Amin ya kan. Tapi ternyata pernah ya. Pernah. Aku masih dapet sih. Karena aku mikirnya gini, kalau Strawberry Generation dicolek sedikit itu udah rapuh, berarti kan kalau dikasih hukuman kayak gitu, wah kayaknya kena lagi ke pembahasan yang awal nih, mental health ya pasti ya. Aduh ya ampun, gue butuh healing, gue butuh apa gitu gak sih? Berarti pernah ngerasain hal-hal kayak gitu ya? Ya aku sih masih dapet ya, gak tahu yang lain. Cuman kayak beberapa dari temanku juga masih ini deh, ada yang dapat beberapa kayak gitu. Nah setuju nggak kalau karakteristik negatif ini ada di Gen Z, si Strawberry Generation ini? Rasa memiliki hak atas diri sendiri, terus nggak mau bertanggung jawab, mudah rapuh, memiliki harapan yang nggak realistis gitu. Setuju nggak? Yang kayak tergantung masing-masing orang kali ya. Kalau aku diajarinnya buat kalau misalnya udah makin besar, diajarinnya kalau misalnya kita mau apa ya harus kerja keras buat apa yang kita dapat, baru dapat apa gitu. Harus. Jadi kalau misalnya aku mau sesuatu dulu pas aku SMA, ya lo ranking dulu, lo ranking 10 besar dulu paling enggak, baru kalau misalnya lo dapet sesuatu ya baru gitu dikasih. Kalau enggak ya ngapain gue kasih. Tapi itu gitu. Benar-benar pernah terjadi. Jadi aku gitu. SMA ranking 10 besar terus. Wow. Ayo ada emoticon tepuk tangan. Ayo editor bekerja gitu. Tapi berarti orang tua kamu tuh ini ya, lebih sebenarnya mau mendidik. Bisa nih, Abi bisa nih kalau berusaha, berjuang dapetin bonusnya. Nah pernah gak dikasih bonusnya atau rewardnya itu? Udah berusaha dengan sebaik mungkin gitu. Pernah. Terus ngambek gak? Iya. Pernah ngambek dulu, zaman itu ngambek sih. Karena terbiasa kalau kita achieve sesuatu dikasih kan. Ini enggak kali ini. Jadi kayak agak kenapa ya gitu. Jadi udah pernah merasakan berusaha tapi gak dapet reward ya. Nah biasanya Strawberry Generation ini kan suka tantangan. Ada hal yang sampai sekarang jadi challenge buat diri kamu sendiri gak sih? Kayaknya gue harus jadi ini deh. Maksudnya kayak dalam, kalau sekarang kan let's say masih di kampus nih, pokoknya gue harus dapat IP sekian. Oh iya. Oke. Terus apa yang kamu lakukan? Aku jadi mungkin dulu pas aku zaman sekolah, TK dari SD, SMP, aku nggak begitu suka belajar. Serius? Kayak iya aku suka belajar. Terus baru pas SMA tuh mulai dikerasin kayak ya kalau mau sesuatu ya lo harus ranking sekian gitu baru. Nah terus pas aku kuliah
Enggak digituin. Tapi aku terbiasa kayak gue harus IPK sekian. Jadi dari awal kuliah sampai sekarang IPK aku di atas 3,5 terus. Wow, keren. Tapi mereka gak pernah minta, tapi kayak lihat dong IPK berapa. Mereka gak pernah. Aku kasih sendiri aja kayak IPK gue segini, ini IPK gue semester ini kayak segini gitu. Jadi memang dari diri sendiri ya. Berarti balik lagi ke anaknya masing-masing dong ya. Suka atau tidaknya accept atau enggak si tantangan ini gitu kan. Iya benar-benar. Terus tidak takut menyampaikan pendapat. Iya, kayaknya iya deh kita sebagai Gen Z ya. Maksudnya kita pendapat apa kita utarakan gitu loh, nggak takut gitu mau salah mau bener, kayak kita asal ucap aja. Malah kadang suka terlalu jadi negatif kali ya, karena kayak apa-apa sebelum dipikirin mungkin udah disampaikan aja gitu kali. Lebih cepat mulut daripada berpikir ya. Iya, apalagi yang kalau bisa kamu ngeh gitu di sosial media, apalagi bisa di X ya, di Twitter banyak banget kan apa-apa viral, bener. Opininya apa, akhirnya dihujat satu sosmed kayak lo gini kayak aduh malu banget gak sih, ya kan? Iya, jadi menurut aku iya sih, menyampaikan pendapat tuh mereka nggak takut gitu. Jadi kayak udah ngikutin era digital, terus mereka udah nggak babi-bu pikirin apa-apa, main post ya. Iya, benar. Wow, benar banget. Agak ini ya complicated ya jadinya ya sebenarnya ya. Oke, nah kalau bekerja sesuai passion gimana? Ada hal yang kayaknya gue psikolog ini passion gue dari lahir deh, dari gue TK deh, atau dari gue kan zaman SD ditanyain biasanya mau jadi apa ya, dokter ya. Nanti udah SMA mau jadi apa, kayak gue jadi arsitek deh gitu kan, atau jadi accountant gitu kan. Ya benar. Kalau bisa dari papaku sendiri ya, mungkin dulu kalau zaman dia harus ditekankan kayak kerja bodo amat mau kerja apa, yang penting kerja gitu ya. Nah ke anaknya dia enggak, dia kayak yang penting masih make sense di dia. Kayak kamu pokoknya dia harus tahu plannya ke depannya apa. Misalnya aku jelasin, aku mau ambil psikologi S1 terus nanti aku mau buka praktek sendiri, aku mau jadi psikolog, aku mau psikolog anak, spesifik gitu harus jelasin. Kalau ke papa aku ya kayak gitu dia. Nah dia kayak oke, make sense, masih menghasilkan uangnya bisa diputerin bla 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 gitu loh. Dia kayak oke ya nggak apa-apa, dibolehin sama dia. Gitu. Jadi dia selalu bilang ke aku, kalau kamu nggak happy kerja di situ atau apa yang kamu kerjain kamu nggak happy, nggak usah, kata dia gitu. Kalau aku ya, orang tua aku ya, nggak tahu ya orang tua lain. Cuma kalau orang tua aku kayak gitu. Jadi memberikan motivasi yang baik sebenarnya ya kalau untuk bekerja dengan passionnya masing-masing ya. Ya benar juga sih. Sebenarnya kalau di millennials ya kita juga sama. Kita kalau bisa ngerjain kerjaan yang kita suka biar nggak ada beban nih. Karena kalau kerjaannya kebetulan banget nih, tadi tuh aku sharing sama driver ojol. Dia bilang gini, ini karena masih relate, karena dia bilang kalau kerja itu jangan kebanyakan ngeluh. Karena kalau kerja ngeluh itu ngerasa ya berarti kamu tidak mencintai pekerjaan itu. Ya sama kayak yang tadi aku tanya kan, bekerja sesuai passion gak nih Strawberry Generation. Nah si drivernya bilang gini, kayak anak sekarang mbak, anak sekarang tuh kerja milih-milih gitu. Mau gajinya gede tapi mereka gak mau terima tantangan, diomelin bos langsung resign. Terus aku langsung relate nih sama yang kemarin-kemarin ya kan. Relate nih gitu. Tapi emang bener kalau dilihat-lihat Strawberry Generation ini kayak kerjanya ya motivasinya bener. Lu kerja yang baik, yang happy, ya suasana kerjaan juga akan enak enjoy, kerjaan juga akan ya udah gitu kan, flownya ngalir aja gitu. Tapi pada saat diterpa masalah di kerjaan, anak Strawberry ini kayaknya stop deh, gue resign dulu. Gue resign nih, udahan gitu kan. Kalau kita tuh mikirnya ya Allah, gue harus bayar ini, bayar itu, bayar kosan gitu kan. Kalau anak millennials gitu. Jadi mungkin Gen Z belum sampai di titik itu kali ya kak. Belum kali karena ya. Kan kita masih tinggal, misalnya yang udah kerja ya gitu, misalnya yang baru lulus kuliah sekarang nih baru kerja, tapi masih tinggal di rumah orang tua. Betul. Jadi kayak
apa yang harus gue bayar, tagihan gue nggak ada. Kayak gue mau biayain apa nggak ada, apa yang mau gue beli udah dikasih. Jadi kecuali kayak merantau kali ya. Benar, kecuali merantau kali ya. Atau emang yang diajarin kayak ya kalau mau apa ya beli sendiri, nggak minta-minta. Mungkin tuh beda kali ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang kan aku lihat kebanyakan udah di misalnya rumah udah ada, pulang ke rumah orang tua, mobil udah dikasih, ya gajinya utuh buat mereka sendiri nggak sih? Betul. Jadi kayak makanan tinggal makan. Iya, makan tinggal makan. Jadi mau apa? Iya. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya ke masing-masing orang itu, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, aku pernah baca satu kutipan yang aku save. Ini bagus banget sih. Kalau boleh share. Karena aku harus baca ini untuk teman-teman mungkin. Ini sedikit ada kutipan ya dari Frederick Douglass, seorang pejuang sosial. Jadi adalah salah satu profesor, namanya Profesor Reinald Kasali. Dia itu salah satu guru besar yang membahas tentang ilmu komunikasi juga, tentang karena dulu aku sempat baca bukunya waktu zaman-zaman aku kuliah. Dan ini sangatlah menambah wawasan dan banyak banget input-input, insight-insight yang bagus ya. Frederick Douglass ini bilang katanya lebih mudah membangun strong children daripada kita memperbaiki apa yang disebut broken man. Manusia yang sudah kadung rusak tuh kayak udah kepalang, udah rapuh gitu. Jadi menurutku ini kayak relate sama Strawberry Generation sih. Karena anak-anak Strawberry Generation kan gitu kan, rapuh. Rasa tanggung jawabnya tuh hanya sedikit. Ini nggak langsung aku bilang semua ya, enggak. Balik lagi ke yang tadi kita bahas bahwa tergantung orangnya. Betul. Gitu. Jadi didikan orang tuanya juga. Didikan orang tuanya juga. Anaknya seperti apa sih? Betul. Kalau secara riset, apalagi yang didapat dari Strawberry Generation, Bi? Kalau dari riset yang aku baca gitu, kita juga katanya suka self diagnosis terlalu dini tanpa melibatkan pihak yang lain. Atau pihak ahli. Wah. Betul. Kayaknya ya kali ya, maksudnya kan kita terbuka sama dunia digital yang tadi kita udah bahas gitu. Jadi mungkin kayak sekarang kalau misalnya gue kenapa selalu Google ya kan. Ya padahal ya belum tentu kalau misalnya kita mau tahu kita kenapa ya kita ke tanya yang aja profesional. Profesional ya. Kalau misalnya di milenial gimana Kak? Self diagnose kayaknya di semua generasi deh. Bahkan kayaknya di boomers juga gak sih? Soalnya sebenarnya kalau self diagnosis gini kan lebih ke semua orang tuh mau menjadi sok pintar tanda kutip. Oh, gue kayaknya bener nih, relate nih yang di sosmed postingan kata-kata POV temen kalau lagi galau harus ajak gini berarti ikut aja gitu kan. Atau itu kan udah self diagnose sendiri gitu. Kayak belum tentu orang itu kayak gitu sebenarnya gitu. Apa yang kita lihat di sosmed kan semuanya itu happy aja. Kalau kita ngeliatnya yang sedih ya kena ke mental lagi gitu kan. Jadi kalau dibilang di millennials ada self diagnose atau enggak, ada sih kayaknya Bi. Semua generasi kayaknya. Tapi aku lihat kalau boomers tuh lebih kayak apa ya, mereka menyibukkan diri gitu loh kalau mereka kenapa-napa. Aku ngeliatnya gitu kali ya. Ya Papa bisa. Mamaku sih. Oh gitu ya. Kayak yaudah gue sibuk aja ngapain gitu. Kalau misalnya Gen Z tuh lebih kayak kena sekali tuh kayak bener-bener sedih banget. Kayak menderita banget ya. Menderita banget kayak gitu ya. Kayak coping mechanismnya kayak gak begitu bagus. Iya sih benar. Tapi kalau yang boomers mungkin ada juga kali yang memang dia juga self diagnose kayak misalkan orang tua kan nggak mau yang namanya diomelin ya sama anaknya meskipun mereka salah sebenarnya gitu kan. Ada orang enggak, sayang bener kamu tuh masih kecil gitu kan. Gitu banget ya. Iya gitu kan, relate kan. Maksudnya pasti kita tuh kayak gitu dikasih tahu sama orang tua kita. Anak kemarin sore bahasa hari-harinya gitu. Anak kemarin sore apa sih, kita udah makan asam garam dunia nih. Udah berapa boomers tuh berarti umur 60 ya. 60 70 lah ya. Iya kan? 50, gitu kan. Biasanya kayak gitu. Mereka udah merasa paling tahu, paling bener. Karena mereka udah hidup di dunia ini udah lama banget. Betul. Oke. Nextnya ada lagi gak sih riset-riset yang kamu baca-baca dan kamu tahu? Nah,
Yang kedua nih aku baca ya, katanya cara orang tua mendidik terkait kondisi keluarga di mana anak dibesarkan dalam situasi yang lebih sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya. Emang menurut kamu iya Kak? Kebetulan saya belum punya anak ya. Di era saya, di era zaman-zaman aku tuh teman-temanku udah punya, ada yang 3 anak, ada yang anaknya udah SD. Cara didik mereka memang benar. Mereka tuh memfasilitasi anak-anaknya supaya nggak merasakan apa yang mereka rasakan dulu. Gitu. Jadi kalau bisa nggak usah lagi minta-minta uang. Udah dipaketin makanan apa segala macam. Gojek. Kalau dulu mana ada Gojek gitu kan. Beli sendiri, nabung gitu kan. Ya jadi kalau dibilang cara ngedidik anak, balik lagi sih ke masing-masing individunya. Orang tuanya ya. Cara ngedidiknya gimana? Karena belum tentu pada saat kita sekarang tahu teorinya itu, oh yaudah gue mau didik anak gue dengan cara gue, tidak dengan cara orang tua gue. Tapi kan kita nggak bisa tahu nih apakah cara kita mendidik anak itu di eranya kita, di eranya millennials ataupun Gen Z udah bener atau belum gitu kan. Karena ada juga strawberry parents yang kayak gitu. Jadi ya itu, dia memfasilitasi anak-anaknya supaya anak-anaknya tuh enjoy, merasa semua serba ada, tapi dampaknya mereka nggak pikirin negatifnya. Yang mana kalau misalkan udah disiapin semuanya, anak itu akan ketergantungan, dan kalau misalkan orang tuanya nggak ada gimana? Benar banget itu sih. Aku gak bisa ngomong banyak sebagai Gen Z karena tapi aku juga tidak menilai semua Gen Z itu strawberry generation, enggak ya. Karena kan ya itu, kita masing-masing punya apa ya, punya suatu pengalaman yang beda-beda ya kan. Struggle-nya beda-beda. Apa iya mungkin gue sendiri mungkin di dalam diri gue sekarang lagi ngerasa strawberry generation nih, kayaknya gue bentar-bentar rapuh banget, aduh gue susah banget kayak mungkin kan kita nggak tahu bener. Gitu. Dan akibat di sini kalau kita cek ada akibat penyebutan moody, yang mana dari orang tua untuk anak-anaknya. Setelah anak-anak itu besar nanti mereka akan mudah menyebut dirinya sendiri, gampang berubah mood. Jadi mood swing gitu kali ya. Kadang-kadang moodnya baik orang tuanya, anaknya juga ikutan baik. Kalau di kerjaan orang tuanya lagi banyak kerjaan, datang ke rumah dibawain makanan, anak happy ya kan, orang tua happy. Gitu gak sih? Mama papa kamu deh. Aku gimana ya? Kalau papa aku sih tipikal yang ini sih sebenarnya, yang kayak tadi aku bilang lumayan diem aja ya anak ya kan. Apalagi kan aku tadinya satu-satunya kan, punya adik yang beda 20 tahun kan. Lumayan ya. Lumayan ya. Iya. Nah, jadi kayak ya kalau misalnya anaknya mau apa kayak dikasih itu lama-lama baru dia dimarahin mama aku sih lebih tepatnya gitu, dia kayak jangan apa-apa dikasih anaknya gitu, kayak apa anaknya dikasih nanti dia nggak bisa belajar tanggung jawab, nanti kalau dia mau apa-apa sendiri gak bisa gitu, kan dari kamu terus, jadi dimarahin mama aku. Jadi dia mulai aku SMA dia kayak kalau misalnya mau, kayak waktu itu aku mau ganti handphone kan, HP aku jatuh. Terus habis itu kata dia, kalau ranking 10 besar dulu deh baru dikasih. Terus bener aku belajar banget, aku sampai untuk mendapatkan itu ya. Iya, aku sampai nangis belajarnya. Karena tadinya aku SD SMP kan malas banget kan. Karena kayak ya udah, maksudnya tanpa aku harus effort pun dikasih, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Bener. Nah SMA aku digituin. Terus jadi aku kayak aduh ini gimana, aku mau ganti handphone, aku gak punya gitu. Terus habis akhirnya ya bisalah ranking 10 besar. Ya berarti sebenarnya ada motivasi yang baik juga kan dari orang tua untuk belajar ya. Kalau kita kan dikejar-kejar terus tuh, bahkan kalau nggak dapat nilai itu sapu lidi 1 biji itu langsung di kaki, atau ada punishment khusus gitu kan dari orang tua gitu. Terus sih banyak generasi yang sekarang juga yang gampang lari dari kenyataan dan kesulitan. Jadi bukan cuma karena lagu lari dari kenyataan, tapi ternyata banyak generasi yang sekarang
yang mungkin gampang ataupun mudah lari dari kesulitan, ya nggak sih? Kurang memanage kesulitan-kesulitan mereka sampai ngaruh sama moodnya mereka. Gimana, ada tanggapan lain gak sih kira-kira dari yang kita obrolin tentang si strawberry generasi ini? Nggak tahu ya, maksudnya kita lihat di Twitter gitu ya. Banyak banget sih, maksudnya ya kayak misalnya yang baru masuk kuliah, mereka kayak ngeluh kuliah susah lah, apalah kayak gitu. Sebenarnya iya memang susah memang, susah memang karena kan biasa sekolah yang masih bisa hahi main terus. Sekarang udah mulai nggak ada lagi yang bilang kayak lo harus masuk kelas, lo harus kayak gini, tugas lo kerjain, enggak kan? Kalau kita udah berkuliah biasanya kalau dia ngerantau misalnya dia apa-apa sendiri, dia harus tahu jadwalnya, harus bisa tanggung jawab sama kehidupan dia sendiri gitu. Terus pas dilepas kayak aduh gue ngapain ya gitu, kayak deg-degan ya, agak kayak aduh gue ngapain ya gitu, misalnya malas atau apa, terus ke influence temen-temennya misalnya bolos atau apa kayak gitu sih. Yang aku lihat tuh sering banget kayak gitu ya, dan di Twitter tuh banyak banget kayak gitu, curhatan ya netizen gitu ya. Atau yang kayak sekarang yang kayak kita bahas kemarin kali ya soal bunuh diri juga, itu banyak banget kan. Betul. Terus makin meningkat gitu. Jadi gitu deh. Jadi memang kadang mungkin mereka berpikir curhat di sosmed bisa melegakan. Ya gak sih? Pastinya pemikiran-pemikiran yang seperti itu juga ada di kita. Kadang kalau kita bete sama pacar kita atau sama teman kita, mau gak mau curhat di sosmed, di X ya kan, atau di Twitter. Kadang-kadang kalau di Instagram kan curhat dikit, netizennya Instagram berbeda dengan netizennya si Twitter ya. Tuh, jadi ya mungkin itu menurut mereka solusi kali ya, Bi, untuk curhat di sosial media. Tapi padahal itu tidak membuat solusi yang baik menurut gue. Kalau lu curhat di sosial media, iya gak sih? Aku gak suka sih personally. Kayak ya orang gak usah tahu deh. Iya kan? Buat apa lo curhat sedih-sedih? Sekarang sih yang aku lakuin ya, kalau misalnya lagi gak spesifik sedih ya, misalnya aku lagi stres sih sekarang kuliah gitu ya. Nah kan aku di rumah punya alat musik ya, ada keyboard, ada gitar, ya mainin aja itu, belajar sendiri, mulai ulik-ulik lagi cara main musik gimana, atau kayak ngelukis atau apa, kayak bikin hobi aja, melakukan hal-hal yang lebih positif ya. Oke, jadi pernah lihat di sosmed tentang Strawberry Generation curhatan-curhatan gak sih, Bi? Secara kilas balik singkat aja. Pernah gak? Kayaknya pernah, tapi kayak aduh apaan sih gitu. Udah langsung next. Skip gitu ya. Skip ya. Tapi rata-rata curhat ya. Iya, kenapa ya? Kenapa di sosmed? Kenapa gak curhat validasi ke orang tua? Nah, ya validasi kan dari orang lain. Tapi ya udahlah ya, biarkan mereka yang berpendapat ya tentang boleh di komen ya kalau misalnya ada orang yang curhat di Twitter, apakah mereka butuh validasi orang atau mereka memang mau share aja. Apakah kalian juga ternyata orang yang seperti itu? Ya, curhat di sosmed gitu kan? Gak ada masalah ya, gak ada masalah itu ya sebenarnya. Itu kan masing-masing ya, balik lagi ke masing-masing. Nah, pembahasan berikutnya ini tentang quarter life crisis. Aduh, kenapa tuh Kak? 20 sampai 29, which is gue udah lewat ya. Oh, oke. Udah melalui masa-masa itu dan kamu sekarang ada di tengah-tengah itu. Iya. Apa? Udah pernah merasakan apa nih di quarter life crisis? Kan udah mau enggak sih, mungkin berawal dari tahun ini kali ya. Karena tahun ini 25 kan? 26 ya? Aku 23. Takut banget. Jangan dilebihin lah. Oke. Nah, aku sekarang kan 23 tahun ya di tahun ini. Kayak waktu masuk umur 17-an tuh kayak 17 keren, gaul ya kan, kayak 17 gitu. Terus masuk ke 20 kayak oh gue 20, 21 gitu. Terus
makin kesini-sini mau masuk ke 23 tahun ini kayak wow. Oke. Kayak kanan temen yang udah nikah, yang kiri kayak udah ada yang tunangan, depan udah ada yang kerja ini kerja itu, kayaknya dia udah kayaknya karirnya udah oke banget nih, S2 di mana di US lah atau di mana, sebelakang kayak gak tahu mau ngapain, ya bingung gitu, bingung kan. Nah di umur segini tuh kayak bener-bener yang kayak aduh, gue mau kemana? Iya, gue mau kemana sih sebenarnya? Gue mau ngapain sih? Apakah ini jalan hidup yang bener yang mau gue ambil atau salah ke depannya atau gimana? Karena balik lagi tadi ke passionnya, dan aku ngikutin apa yang aku mau sebagai jurusan yaitu psikologi. Nah, ya kita nggak tahu ya ke depannya gimana gitu ya. Cuman ada overthinking kayak oh kok apalagi ya sahabat aku baru nikah, bener-bener deket banget sahabat aku baru nikah. jadi kayak wow, sahabat gue udah nikah loh, yang circle dekat, jadi lebih berasa lagi. Kalau circle jauh kan kayak ya udah sih, ya udahlah ya, gue nggak peduli orang bukan teman deket gue, jadi ya udah gitu. Ini karena sahabat deket banget yang kita dari kecil dan dia nikah, dan aku bridesmaid dia, jadi kayak wow, dia udah nikah nih, iya dia udah nikah nih. Gue takut banget nih gitu. Udah mulai ada feeling seperti itu. Terus kayak nanti lulus mau ngapain ya, mau kerja apa ya, mau ngapain, mau S2, mau kerja atau apa nih gitu. Gitu deh. Tapi ada kepikiran untuk lanjutin sekolah lagi gak? Aku pengen banget sih. Sampai S3? karena kan kalau dibilang ya Strawberry Generation ini demen banget belajar, tanda kutip, disuruh sama orang tua. Oke. Nah kamu gimana? Demen banget belajar juga sampai oke, lulus, gue gak cukup lulus ini, gue harus S2 kayak tadi kamu bilang kan. Kiri udah ada nikah, kanan tunangan, belakang maju depan S2. Nah gue juga harus lebih nih, gue S3 deh gitu. Kalau S3 aku gak tahu ya aku S3 apa enggak, karena S3 kan lama banget ya, 4 tahun kan kayak S1. Jadi aku masih mikir-mikir. Tapi kalau misalnya untuk S2 sebenarnya enggak disuruh orang tua sih, lebih kayak ya gue mau sendiri, ini buat diri gue, kepengenan buat, sendiri ya. Ya buat kayak apa ya, menaikkan value diri aku aja sih. Lebih kayak kalau orang lain bisa kenapa gue enggak gitu. Kayak S2 lah selama orang tua juga misalnya masih bisa ya, kenapa enggak sih, why not? Selama ada kesempatan kenapa enggak gitu. Karena enggak semua orang punya kesempatan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa memang ya udah aku ambil aja S2 gitu. Di bidangnya aku mau. Strawberry Generation ini kan identik dengan punya self reward. Iya. Bentar-bentar healing gitu kan. Gimana tanggapan kamu sendiri secara pribadi, benar nggak sih dapat self reward terus bentar-bentar healing? Ya. Benar ya? Iya, karena kayak aku sendiri kayak gitu deh. Oh gitu. Jadi untuk memotivasi diri aku kayak gue harus selesai nih misalnya skripsi gue tahun ini. Terus kalau misalnya tahun ini selesai, baru deh gue jalan nih sama teman-teman gue ke Bali kayak gitu loh. Ada mikirnya gitu, nabung dari sekarang biar nanti udah selesai skripsi hahi nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi nah buat teman-teman yang lain dari yang kita bahas ya kan, bener gak nih pernah ngerasain oke, gue self reward, terus gue biar dapetin apa yang gue pengenin, selesaikan dulu apa yang kita pengenin, apa yang kita tuju, habis itu self rewardnya healing. Jangan self reward mulu aja tapi ya. Iya, jangan self reward mulu. Self reward. Mikir juga kali itu kan duit ya kan, benar-benar. Tapi kalau dulu ya, kalau gue pribadi self reward gue tuh bukan cuma healing menurut gue. Kumpul quality time sama sahabat-sahabat terdekat. Itu udah jadi self reward yang wah jarang banget kan kita kumpul circle yang live update dong kehidupan, bukan ngegibah ya, tapi kehidupan hari-hariannya apa nih, udah lama gak ketemu gitu. Itu juga jadi self reward sih menurut gue. Nah, kalau kalian gimana nih teman-teman yang ada di sana? Pernah gak sih ngerasain oh diri gue nih kayaknya Strawberry Generation deh. Kalau dari pembahasan tadi kita ya kan udah tukar pikiran. Kayaknya gue emang di masa self generation apa Strawberry Generation nih itu deh gitu kan. Ya gak sih Bi? Kayak kita coba pengen tahu ya gak sih, apakah teman-teman di luar sana juga merasakan hal yang sama, merasa
Boleh komen ya guys. Ya, boleh komen di bawah atau langsung komen ke sosial media kita, ada di YouTube ataupun di Instagram. Siapa tahu ternyata kita bisa ngulik dan banyak hal-hal relate banget dari pembahasan yang kita bahas hari ini. Oke, closing statementnya apa nih dari pembahasan kita, Bi? Setiap generasi punya karakteristik masing-masing gitu ya, positif negatifnya gitu. Jadi nggak semua kayak kan tadi kesannya kayak kita bahas Strawberry Generation kayak buruk banget ya. Sebenarnya enggak juga sih, tergantung dari orangnya lagi ya. Gitu, dan dari hal-hal yang positif itu bisa digali lagi sih biar kita jadi Gen Z ini bisa jadi manusia yang kelihatannya lebih oke gitu. Karena kayak Gen Z kayak jelek banget deh. Di mata orang ya. Iya, di mata orang kayak bener-bener aduh ini generasi orang-orang apa sih? Jadi harus lebih tangguh, harus lebih melihatkan bahwa Gen Z ini generasi yang lebih tangguh. Betul. Bukan cuma milenial saja ya kan. Bayangin kalau dia ambil kedokteran. Sekeras apa dia harus jadi dokter, terus kalau misalnya dia kayak Puyo ya kan? Iya. Gimana mau jadi dokter ya? Iya. Udah kayak Puyo, tambah strawberry. Aduh. Itu udah gak kepikiran itu mau jadi apa ya kan? Oke. Nah, pembahasan kita mungkin agak lebih mendalam lagi ya. Tapi kalau dibahas-bahas panjang kayaknya bisa beberapa hari ya. Kalau untuk Strawberry Generation ini. Jadi jangan lupa apa? Subscribe, komen, sama share juga. Jangan lupa like juga pendapat kalian. Betul. Apa yang tentang Strawberry Generation ini relate nggak sama kehidupan kalian? Dan kita akan ketemu di next topik selanjutnya. Oke, aku Abi sebagai host. Aku Ayu, co-host. See you guys later. Bye. See you guys.